من لساني يفقه قولي بجاه النبي والصحب والآل أما بعد اللهم إنا نسألك فهم العبارة. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan syukur selalu kita haturkan bersama-sama kehadirat Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuh, yang mana telah mengumpulkan kita semua di tempat yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita malam ini menjadi salah satu sebab terkumpulnya nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa selalu kita haturkan bersama-sama kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau sampai pada hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah musalla Ar-Raudhah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersama-sama menyambung pelajaran yang telah lalu. Qala Sayyidina al-Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sa'iri aslafihi fid dharain amin. Wa salatul jama'ati wa salatul janazati fardu kifayatin. Adapun salat berjamaah yang 5 waktu, wa salatul janazati dan salat jenazah fardu kifayatin adalah hukumnya fardu kifayah. Wal idani wal kusufani wal witru sunanun muakkadatun. Ya, adapun salat idan yaitu 2 hari raya, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, wal kusufani dan 2 salat gerhana matahari dan bulan, wal witru dan sembahyang sunnah witir, sunanun muakkadatun adalah sunnah-sunnah yang ditekankan untuk dikerjakan. Kembali kepada penjelasan tentang salatul jamaah, ya. Lil khabaris sahih ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimul jama'atu illa istahwadha alaihimus syaitan. Ya, ada khabar hadis yang sahih bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min thalathatin, tidaklah dari 3 perkara ini, fi qaryatin yang terdapat di suatu desa, wala badwin atau di suatu tempat, la tuqamu fihimul jama'atu, yang mana di suatu desa dan tempat tersebut tidak pernah dilaksanakan sembahyang wajibnya berjamaah, illa stahwadha alaihimus syaitan, melainkan mereka semua tersebut dikuasai oleh setan. Namanya dianjurkan sholat berjamaah, wabil khusus ya yang rumahnya dekat dengan musola, ya Allah. Jadi dianjurkan untuk berjamaah di musola. Lakiannya ya Allah, bebinian kayak apa hukumnya bebinian? Kalau yang laki ridho aja dipersilahkan aja, silahkan berjamaah di musola. Tapi kalau jadi suami lebih baik kan di rumah aja sembahyang, ya sudah sholatnya di rumah, afdalnya seperti itu. Tapi yang penting di sini adalah berjamaah, berjamaah. Jangan sampai di suatu komplek kah, ya Allah, lebih halus lagi daripada desa, komplek ya Allah. Nah, kada didirikan sholat berjamaah sama sekali, ya, maka seluruh penduduk di komplek atau di kampung tersebut di dalam kekuasaan setan, artinya dalam kendali setan, ya Allah. Makanya kadang-kadang hidupnya kan tapi rukun, ya Allah. Antar tetangga kada tapi rukun, bakal kelahian, ya Allah, bakal kelahian. Kurang harmonis, kurang harmonis. Karena apa? Sholat jamaah ini selain mengumpulkan, ya Allah, dengan tetangga, ya, kerabat, teman-teman, ya Allah,
Di situ ada ikatan batin yang luar biasa. Ya. Di dalam sholat berjamaah tersebut ada ikatan batin yang sangat luar biasa, menumbuhkan kasih sayang antara satu dengan yang lain, menumbuhkan kepedulian, keperhatian. Ya Allah. Bah, mendengar kabar kemana? Biasanya fulan bin fulan tuh ada sampai berjamaah, garing ya. Nah, itu satu sama lain apa kita ilangi kan ya. Nah, itu kan keperhatian ya Allah. Artinya ada kepedulian satu dengan yang lain. Nah, kemana si anu tuh hauran ya? Soalnya anak ada acara itu ini atau acara nikahan anak. Kita tolongi apa kalau kita bantu ya Allah. Nah, ini kan berkat apa? Berkat berkumpul berjamaah, sholat berjamaah, akhirnya di situ tumbuh kepedulian, perhatian terhadap satu dengan yang lain. Wa amma dzikru afdaliyatil jamaah fi qoulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adapun tentang keutamaan keafdalan sembahyang berjamaah, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menyebutkan salatul jamaati afdalu min salatil fadzi, ya. Sembahyang berjamaah yang 5 waktu tersebut, ya, afdalu lebih utama min salatil fadzi daripada sembahyang sendirian, ya, daripada sembahyang sendirian. Jadi lebih afdal sembahyang berjamaah. Dari segi apa afdalnya? Bisa ba'in wa isrina darajah, yang mana Allah memberi lebih daripada sholat sendirian tersebut pahalanya, yaitu 27 derajat melebihi daripada sembahyang sendirian. Dan dijamin pula sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sudah dijamin walaupun ada khusyuk ya Allah, tapi diusahakan setiap kita berusaha untuk khusyuk di dalam mengerjakan sholat. Atau seandainya di waktu itu kan gak khusyuk, ya Allah, kita kan tahu manusia nih, kadang-kadang Allahu Akbarnya khusyuk, pas pertengahan hilang kemana, terbakar tahu jadi. Nah ya Allah, sedangkan kan sudah dijelaskan di hadis yang telah lalu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menerima sholatnya seseorang tersebut seukuran khusyuknya dia di dalam sholat, sekedar ingatnya dia kepada Allah di dalam sholat. Tapi khusus bagi yang berjamaah, khusyuk ada khusyuk diterima. Ini kelebihan yang berjamaah. Dan disebutkan di situ Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, pertama memandang kepada imam. Kalau imamnya khusyuk, berarti yang lain diterima. Amunnya imamnya kada khusyuk, Allah memandang kepada makmumnya, ya Allah. Ya. Amunnya di antara makmum tersebut kada ada yang khusyuknya, imam dan makmum kada ada yang khusyuk, maka Allah memandang kepada berjamaahnya, ya, kepada perkumpulannya. Nah, di situ tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya kalau berjamaah ini kuat, ya Allah, kuat. Yadullah yang ada jamaah, pertolongan Allah bersama dengan berjamaah, ya Allah. Nah, bersatu kita kuat, bercerai kita runtuh, ya. Nah, gitu. Jadi harus bersatu. Ini sapu lidi itu bang diibaratkan oleh orang kan, sebilah sapu lidi, ya. Kalau cuma sebilah aja sapu lidi itu mah nyaman banget, ya Allah. Tapi punya sapu lidinya segenggam, ya Allah. Ayo biar anak mematah alis sedikit, ya Allah. Itu gimana dihambatakan sebilah itu karena bapak, tapi mensegenggam dihambatakan. Alhamdulillah bebalar juga ini, hambang juga, ya Allah. Nah, ini hebatnya berjamaah di situ, ya Allah. Nah, jadi ini keutamaan orang yang sholat berjamaah tersebut, ya, derajatnya dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 27 tingkatan daripada orang yang sholat sendirian. Dan khawatirnya sembahyang sendirian ini pula kalau pindah ada khusyuk, ya, kalau ada khusyuk sholatnya ada diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di dalam hukum fikihnya, kalau orang sudah mengerjakan sholat, ya, sesuai dengan syarat rukunnya itu sah, sudah gugur kewajiban.
Tapi diterima kada diterimanya ini kada tahu ya Allah, hanya Allah yang maha tahu. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi hukumnya sembahyang berjamaah itu adalah fardu kifayah, ya, fardu kifayah. Kemudian disebutkan pula di sini waqala sallallahu alaihi wasallam ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara orang muslim tersebut yamutu, ada yang meninggal, fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan, masyaallah, jazakumullah khair. Terima kasih. Ya, kemudian saudara muslim yang wafat tadi tersebut, ada orang yang menyembahyangkan atas jenazahnya tersebut 40 rajulan. Ada jumlahnya 40 orang, yang mana 40 orang yang mensolatkan jenazah ini la yusyrikuna billahi syai'a, mereka tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Artinya di sini orangnya ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya termasuk muslim yang baik ya, kalau yang menjalankan betul-betul perintah Allah, berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjauhi yang dilarang oleh Allah, ini sudah muslim yang beriman ya. Kada ada menyamakan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, kalau sudah 40 orang muslim mensolatkan jenazah kepada muslim yang meninggal tadi tersebut, ya, illa syafa'ahumullahu fi, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat orang yang 40 tadi tersebut kepada mayit yang meninggal tadi. Nah, ini luar biasa. Makanya kan dianjurkan kalau bisa tuh 40 orang jadi. Ya Allah. Nah, lebih bagus lagi ya Allah. Nah, untung ini pas meninggal hari Jumat, pas anak Jumatan itu dibawa ya ke masjid Allah, itu luar biasa. Oh, masjid Jami Martapura tuh ya Allah, atau masjid Jami Sungai Jingan, Sabilal Muhtadin, atau jami-jami yang lainnya. Pokoknya hari Jumat pasti hibak ya Allah. 40 hitung aja nih ya Allah. Orangnya baik seberatan ya Allah. Yang masalah gawian yang ada kelihatan kita kada tahu. Al-Islam yahkum bil dhahir. Islam ini menghukumi yang zahirnya aja. Kelihatan orangnya masya Allah aja, kada pernah terang-terangan berbuat maksiat ya Allah. Minum minuman keras, kada nunggu istilah betampai ya Allah, atau menggawi maksiat yang lainnya kada istilah betampai ya Allah. Masalah gawiannya bersembunyi-sembunyi itu kada tahu, antaranya dua Allah Subhanahu wa taala. Yang penting zahirnya orang ini baik ya. Mau mensolatkan di situ, jumlahnya ada 40 orang yang seperti ini baik, maka mayit tersebut mendapat syafaat daripada 40 orang ini. Nah, jadi itu ditambahnya lagi ya Allah, yang meninggal ini pulang biasanya bangklok ya Allah, bangklok. Niatnya itu apa? Niatnya itu ada apa-apa ya, berterima kasih sudah mau mensolatkan jenazah ya Allah. Artinya niat hanya membalas budi aja. Padahal sebujurnya kada harus mengharap amplopnya ya Allah. Jangan mengharap amplopnya ya Allah. Ini fardu kifayah ya Allah. Sembahyang fardu kifayah. Ini kita kan pernah menolongi orang, kita jangan harap yang ditolongi oleh orang. Kalau orang itu rajin ketujuh ya, setiap ada orang meninggal ini mau mensolatkan jenazah, diberi amplop kah, ada diberi amplop kah, dia ingin meninggalnya, pasti banyak yang membayangkannya. Nah, tapi kalau selama hidupnya ini, waduh, berat banget ya Allah. Apalagi hitung-hitungan kali-kalian. Amplopnya ini berapa ini ya Allah? Wah, susah ini ya Allah. Susah super. Dikasih amplop ya terima kasih. Kada diterima, kada diberi amplop juga berterima kasih juga. Masih kawat membantu ya, mendoakan saudaranya yang telah meninggal. Itu ya Allah, kesempatan itu ya. Barang siapa yang berbuat baik kepada saudaranya, maka Allah akan membalas kebaikan tersebut di kemudian hari kepada dirinya.
Jadi berbuatlah yang baik kepada orang, nanti kebaikan tersebut datang kepada kita. Walaupun kita ada kehendaki pasti datang. Ini nggak ada. Si imam ishhadu bi anna hadzal mayyit min ahlil khair. Artinya kan saksikan bahwasanya yang meninggal ini tergolong daripada orang-orang yang baik, yang paling bucu cair. Orang khair cair. Kisah tambah kisah. Saya ngomong guru tunjuk ke sini ada. Ampun dan guru. Oh, tipis. Cair. Banyak jumlahnya ya, Pak mencari aja. Kayak ini cari masih pegawaian lagi. Orang cair, orang khair cair. Kisah lah kalau itu itulah kisahnya aja alami. Disaksikanlah, disaksikan. Mudah-mudahan ya Allah kita hadir, ya, ke sholat jenazah daripada saudara kita. Nantinya kita juga bakal ditolongi oleh orang yang setelah kita ya Allah. An-Nabi SAW luar biasa. Ya Allah, walaupun kata Ustaz gue dari malam ya Allah di pengajian rumah Akhina Hitami itu menjelaskan dahulu Rasulullah SAW setiap ada sahabat yang wafat tersebut ditanyai terlebih dahulu, ini orang bisi hutang ada ya Allah ya. Kalau bisi hutang kata baginda Rasulullah ya Allah, bubuhan ikam aja yang mensolatnya ada ya Allah. Nah, ternyata habis itu ada pulang perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mensolatkan khusus nang bagi umat muslim yang bisi hutang atau ada hutang. Bahkan baginda Rasulullah SAW menjadi penjamin, ya, penjamin bagi umat muslim yang memiliki hutang, sidin yang bayar hutang. Nah, jadi itu baginda Rasulullah SAW ditanya, punya hutang nggak sih? Ada. Ahli warisnya kalau bisa bayar kan, kalau bisa sini di sini aku yang bayar ini. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau ada orang meninggal ya Allah bisi warisan, ya, ada hutang, jangan dibagi dulu, bayar ke hutang dahulu, hanya baru itu dibagi kepada ahli waris. Ya Allah, kasihan, tergantung oleh hutang ya Allah. Makanya kan kadang-kadang habis mensolatkan atau hendak mensolatkan itu kan ada moderator yang bukan der itu ya Allah, pertama terima kasih ya Allah sudah mau hadir mendoakan. Terakhir kalau ada sangkut utang piutang ya Allah, almarhum selama hidupnya mohon untuk cepat diselesaikan kepada ahli warisnya, maksudnya anak-anaknya ya Allah, anak-anaknya. Bertakun berapa ada bisi utang, sebut karena bapak. Jangan berdiam, kecuali yang bersangkutan yang punya hutang ini mengikhlaskan. Kalau sudah aku ikhlaskan itu sudah. Oh, lebih baik lagi ya Allah. Ada lah tetemui orang ketujuh menghutangi ya Allah. Mau dipintai kurang, tapi mau menghutanginya ketujuh benar ya. Tinggi maknya paling himung, paling senang tuh kalau terdapat orang kepepet anak hutang, senang benar. Tapi gak ada dibungakan, ada. Al-Imam Abu Hanifah ya Allah, seorang imam ya, salah satu imam mazhab yang 4 di sini paling senang menghutangi orang. Senang banget sini. Kalau ada orang datang hutang, masya Allah, ahlan wa sahlan wa senang ya. Kenapa? Karena pahala orang menghutang ini 18 kali lipat atau 17 kali lipat daripada memberi hadiah bersedekah ya Allah. Kenapa? Karena kadang-kadang memberi hadiah itu belum tentu orang itu perlu ya Allah. Tapi pas waktu berhutang itu pasti perlu benar. Nah di situ. Nah asiknya sidin ini ketujuh menghutangi lawan kadang ketujuh menagih hutang. Malah sidin berdoa malah diharap-harap sidin mudahan yang berhutangnya kalau mau bayar. Bujur nih. Amun datang kepada sidin minta maaf belum ada mau bayar, aku ikhlaskan di sini. Nah jadi saya berdua pahala. Pahala menghutangi, dua pahala berhadiah bersedekah. Oh ini akhlak sidin. Bahkan sidin saking menjaganya sidin pernah bertaduh pas berjalan hujan lebat. Bertaduh sidin di muka rumah orang. Ya Allah, sekali pas ada orang bertaduh bertakut ini rumah siapa? Oh ini rumah fulan bin fulan. Ternyata rumahnya ini adalah salah satu orang yang berhutang ke sidin. Sidin akan berjawab pulang. Kenapa dia sidin?
Aku ini takutnya kalau kelihatan aku bertaduh, karena sangkanya aku menagih hutang di sini. Padahal ada pas bertaduh aja di sini. Buka sini menjadi ulang cari tempat yang lain. Nah ini akhlaknya Imam Abu Hanifah. Mudah-mudahan ya Allah ada yang kayak itu ya Allah. Mudah-mudahan. Tapi ya ini kadang-kadang lah, kadang-kadang. Ya dihutangi satu sekali dua kali nyaman aja, tapi terus-terusan mengganjang. Masya Allah luar biasa. Cuman ini memang ada ceritanya lah. Ada yang ketujuh menghutangi. Senangnya sini ketujuhnya menghutangi ya Allah. Namanya Mbah Hadiah pulang tapi ada orang hutang. Wah gimana sih ini? Satu. Kedua, akhlaknya Imam Abu Hanifah ini adalah sangat hormat dan cinta kepada zuriat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habis kisah itu, amunnya terdapat 6 alim luar biasa dihormati oleh Siddiq. Bukan saja ta'zimnya, tapi juga dari segi hadiahnya luar biasa juga Siddiq. Amun terdapat pulang nak ada alim yang sakit badan, wah itu lebih lagi 2 kali lipat oleh Siddiq, ditambahin harus ini. Nah, ini akhlak Siddiq luar biasa. Makanya kita mencontoh kepada imam-imam yang ada itu ya. Kef akhlak Buwan Siddiq kepada zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, anak keturunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Ahibbullah lima yaghdukum min ni'amih." Cintailah Allah karena Allah yang memberi nikmat kepada kalian semua. Wa ahibbuni li hubbillah. Cintailah aku, kata baginda Nabi, karena cinta kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang Allah yang memerintahkan cinta kepada Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, jika kalian benar-benar cinta kepada aku, kata Allah, maka harus memperhatikan bahwa mencintai kamu. Niscaya aku cinta juga kepada orang tersebut. Nah ini dalilnya lah. Wa ahibbu ahla baiti, sambung sabda Nabi, dan cintailah kerabatku, keturunanku, ya anak cucuku, lihubbi, karena kalian cinta kepada aku. Kadang-kadang kita dicoba, banyak patuh 2 Habib, 2 Sayyid, ya. Kadang-kadang ada seberatan akhlaknya bagus ya Allah, alimnya luar biasa ya Allah. Ya terdapat kayak Habib Gores nyaman ya Allah. Kelihatan ada yang menguji iman tuh ada ya. Waduh ya deh. Menguji iman tuh ada ya. Karena datang minta duit lah, berhutang lah, macam-macam lah ya. Oh itu menguji iman tuh ya. Kalau keingatan guru ulun bahari di Madura, nama waktu ngajar ngaji itu, Siddiq ucap ini jalan mah aja. Hati-hati naklah 2 anak cucu Nabi ya Siddiq. Jangan wani-wani ya Siddiq. Nah, seandainya sapi ikam telah diambil oleh Siddiq, biar ya sudah di Siddiq. Jangan hapus ya Siddiq. Hakikatnya tuh dunia ini ampun Siddiq. Bapak, ya Allah menciptakan alam semesta ini kan berkat Nabi Muhammad. Ya Allah. Sedangkan zuriat Nabi ini keturunan siapa? Nabi Muhammad. Cuma zuriat Nabi ini indah mengakui ya Allah. Ini ampun keberatan kada juga sih ini ya Allah. Masih banyak nakada tuh ya. Cuman punya terdapat nangka itu akhlaknya kayak ini ya Allah. Artinya biar aja sudah sebujurannya dunia ini mau nyesirin hendak mengaku, berhak aja sih ini ya Allah. Karena memang berkat Datuk Sidin Rasulullah ini kita lawan alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Badi dalam hadis qudsi itu kan laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena kamu wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala sampai 3 kali diulang, ma khalaqtul aflak, aku tidak menciptakan alam semesta ini. Nah, sedangkan zuriat Nabi itu darah daging baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada persis keturunannya di situ. Jadi jasin dia nak kalau bisa memamai, kalau bisa melapor kemana-mana ya Allah. Apalagi diperkarakan sudah berelaan aja, hanya sapi yang diambil. Seandainya nyawa ikan pun diambil ya Allah, dikorbankan, siapkan jasin ya Allah demi membela anak cucu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Itu ajaran orang-orang Bahari ya Allah. Kif akhlaknya kepada zuriyat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak lagi ulama-ulama yang bisa kita contoh ya Allah, seperti almarhum Nur Zaini bin Abdul Ghani Sepupu. Hebat cintanya Sidin, ya, mahabbahnya Sidin kepada para habaib zuriyat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sering guru ceritakan dua pihak. Mungkin ada guru-guru yang lain menceritakan tentang bagaimana adab dua akhlak Sidin kepada para habaib ya Allah. Ujar sahabat guru sekumpul aja di pengajian, Habib ini biarpun halus jadi sering anak-anak hormati di sini, cium tangannya, jangan mentang-mentang halus ya ketek telingannya kan, mau lagi halus kayaknya, emang gak mau dua lagi ya Allah. Ada, biar halus pun ya Allah hormati. Sebagaimana di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu disebutkan, kalau seorang murid sudah berguru kepada suatu guru, kepada suatu ustadz atau guru siapa aja, maka dia wajib hormat dan ta'zim kepada guru tersebut dan kepada keturunannya ya Allah, anaknya kah, cucunya kah ya Allah, daripada guru tersebut hormati ya Allah. Ya, jangan nanti anak cucunya halus, ini bahari apa hikam buat tujuh mana teringat udah balas dia. Ada ambil kesempatan ya Allah, punya lagi halusnya aja deh. Jadi wajib dihormat, ditakdim ya. Ujar Syekh di dalam pengarang kitab Ta'limul Muta'allim, kalau hendak bisi anak atau keturunan orang yang alim, orang yang wali ya Allah, maka hendaknya kita selalu suka dan cinta kepada orang yang alim. Selain suka lawan cinta kepada orang yang alim, hendaknya kita bisa membantu orang yang alim tersebut sekedar semampu kita. Membantu dari segi apa aja, baik dari materinya atau dari perkataannya atau dari perbuatannya, semampu kita. Nanti insya Allah Allah akan jadikan namanya ada anak Sidin atau cucu Sidin atau keturunannya dari Sidin pasti menjadi orang yang alim baik seperti Sidin. Nah, ini kita dianjurkan cinta kepada para aulia Allah di situ. Nah, ini hanya kepada para guru, para wali. Apa pula kepada zuriyat Nabi, lebih lagi ya Allah, lebih lagi. Wah, bagus kumpul biar anak-anak halus cium sini, bapak sini. Senang abah guru menjalangi buah Habib ya Allah. Dan yang melang sini ini macam-macam lah, pada nama alim-alim aja. Ada guru duit, oh tinggi duit, maunya nggak tahu ini juta aja. Guru Muhammad ya, duit kada habisan ya Allah, ada terus tinggi pada wah itu ya Allah. Waktu Habib Salim Asyatiri ya, Allah yarham, dan kita dapat barokah dari ilmu Sidin. Waktu Sidin menginap di Martapura, dalam riwayat ada memadahkan salah satu siapa itu orang yang dekat kepada Abah Guru Sekumpul ya, daripada akhlak adab Guru Sekumpul. Al Habib Salim tidur di kamar, Abah Guru Sekumpul itu guring di muka pintu kamar Sidin, di bawah pulang ya. Apa Sidin guring di situ? Kalau pindah tengah malam Habib Salim ini bangun ada perlu sesuatu, jadi kada sampai lawas mengiau, anak itu langsung ada siap. Itu ya Allah, kita ada habutnya nomor satu ya. Wah, Sidin Abah Guru luar biasa hati-hati. Pokoknya siapa aja lah cinta kepada Nabi, cinta kepada zuriyat Nabi, itu pasti Allah beri kelebihan. Pasti Allah beri kelebihan. Sampai mana kekuatan cintanya kepada Nabi dan zuriyat Nabi, sampai situ pula Allah tampakkan kelebihan daripada yang lain. Ya Allah. Siapa di Martapura ini pertama kali yang memasyhurkan Maulidul Habsyi? Ya memang di Jawa sudah masyhur ya, di Jakarta, di Solo ya. Tapi yang sampai lagunya ditiru oleh orang, sampai yang membaca rawinya ditiru, siapa? Ada Guru Zaini, bagus kumpul. Memang Allah beri kelebihan, suara Sidin bagus ya Allah. Habis itu Sidin membawakannya bujur-bujur rindu dan cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Akhirnya ya Allah, manfaat bacaan maulidnya ya Allah,
secara kada sengaja orang tuh tertarik kepada bacaan yang dibaca oleh Sidi. Akhirnya masyhur lah jadi Maulid Habsyi. Takutnya orang kemana? Habsyian gitu ya, Maulid Habsyian. Ya Allah, jadi istilah. Padahal sebelum Maulid Habsyi ini dibaan ya Allah. Maulid diba ya Allah. Apa lagi? Berjanji ya. Nah itu yang lebih tuha lagi ya Allah. Panjang banget rupiahnya. Saya sampai jam 12 malam mulai bahagisan ini orang bahari begitu ya Allah. Maulid berjanji. Nah, yang kedua Maulid tiba. Nah yang di zaman Abah Guru ini Maulid Habsyi. Habis Maulid Habsyi hanya Maulid Azhar yang jadi bawa ya Allah. Tahandap lagi. Sama isinya menceritakan tentang sejarah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah. Beda lah orang yang membaca yang paham arti, penuh penghayatan, disertai dengan kecintaan ya Allah dan kerinduan kepada baginda Rasulullah membaca. Lain, ya Allah lain. Biar nak hadir karena paham apa-apa, umpat juga ya Allah khusyuk. Abah Guru nangis juga, padahal paham lah sih cinta kuliah artinya apa ini. Tahu ini. Apa aja Abah Guru yang menangis saja maksudnya? Wanur lah. Nah wanur lah. Ayah Sayyidi qalbi bihubbika baihun. Artinya ayah Sayyidi wahai pemimpin ulun baginda Rasulullah SAW. Qalbi hati ulun bihubbika cinta kepada dia baihun penuh meluap ya Allah. Wa tarfi ba'da dam'i tajri dima'uhu wa tarfi ya dan kedua pelupuk mata ini sudah saking tuhuknya menangis, habis sudah baju matanya, akhirnya apa yang keluar? Tajri dima'uhu, darah aja lagi yang keluar. Karena saking rindunya ingin berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Menangis loh, jadi pas sampai di situ diulang-ulang. Waduh, yang lain umpat juga sesibukkan menangis pian. Ayo, amunya kada dari setruman mahabbah cinta daripada seseorang yang benar-benar cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Terbukti setelah Sidin wafat kebal luar biasa. Yang sampai mau bergratisan tuh makanan menyediakan macam-macam tuh, masya Allah luar biasa. Karena memang Sidin luar biasa cintanya juga kepada baginda Rasulullah, kepada zuriyat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan. Yang menceritakan kepada ulun ini adalah salah satu orang yang dekat kepada salah satu guru yang menjadi salah satu orang yang membagi amplop setiap bulan kepada orang-orang yang diperintahkan oleh Abah Guru. Jadi setiap bulannya tuh Abah Guru tuh kalau berbagi duit itu sekoper. Itu khusus ke Jawa, belum yang di Banjar ini ya. Ke Jawa itu sekoperan dulu, maka amplopnya itu susah ya ditebak-tebak. Dari Surabaya, Lawang, Malang, Pasuruan, Bangil. Kan guru-guru Sidi di daerah situ tuh. Ya Allah. Jadi cara masuk sekumpul tuh amunya hendak dikenang orang, kita harus berbuat baik dulu orang ya Allah. Jangan mengharap orang aja berbuat baik dua kita harus baik dua orang terlebih dahulu. Abah Guru mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Dan berjihadlah kalian dengan harta kalian ya, wa anfusikum dan jiwa kalian. Pertama Abah Guru buat hartanya. Ya, hartanya sih keluarkan dulu ya. Mbah mesti dicuci darah aja, garing kalau di rumah sakit ulin. Mulai dari dokternya, perawatnya, sampai cleaning service-nya setiap hari dapat duit. Kehimungan ya Allah. Berbagi duit harus siapa ya?
Didoakan mudahan Sidin kesini pulang juga. Mahar bagian duitnya. Ya Allah. Disuruh 100.000 seorang bahari ya Allah. Ada orang sapu bari, perawatnya bari, seberatan. Ya, ya itu. Ya kan ampun Allah beratan dari bagus kumpul ya Allah. Karena dia merasa memiliki Sidin. Nah ini akhlak Sidin ini, ya akhlak Sidin ini, Sidin contohkan langsung oleh Sidin. Ya. Tentang masalah penghormatan kepada para ulama, wabil khusus kepada para zuriyat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan banyak lagi yang lainnya. Bahkan di waktu Sidin sebelum terkenalnya ya Allah, termasuk daripada akhlak Abah Guru Kumpul itu kalau Sidin duduk berhadapan dua Habib itu, Sidin kadang-wani menatap wajah Habib tersebut. Sidin betul dulu kayak akhlak ya Allah, maka itu seharusnya akhlak. Abah Guru kecuali di pandangnya hanya mengangkat wajah Sidin Habib. Pilihan lah, pilihan subhanallah, luar biasa. Nah yang seperti ini yang kita contoh ya Allah, yang perlu kita contoh. Amunnya ada yang pilih nyeleneh ya Allah, yang mengajarkan kada baik ya, secara adat kada baik, apalagi berhubungan dengan masalah kehormatan keluarga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minta maaf, jangan diumpati. Jadi sudah ya. Mungkin Sidin hilaf doakan ya, dan Sidin bertobat ya Allah, dapat hidayah. Nah itu aja lah. Oke, jadi sepakat sudah wajib hormat, ta'zim, cinta kepada Nabi dan zuriyat Nabi. Ujar Nabi, cintailah keturunanku karena kalian cinta kepada aku. Jangan dilihat nanti Habibnya ganteng ya Allah, alim, cinta udah nih. Mana ada gagah biasa-biasa aja, ada alim makin aja dulu, jangan ya Allah. Nang ada darah daging yang mengalir di dalamnya itu nggak adalah siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu tadi Jalbah Maimun. Kalau memandang kepada gantengnya, pas terdapat Habib yang ada ganteng, ada cinta. Kalau memandang kepada Habib yang alimnya, pas terdapat Habib yang biasa-biasa, ada cinta. Ya Allah. Jadi harus yang dipandang itu karena Rasulullah di dalam jiwa. Maka terdapat nangkep aja sudah zuriyat itu pasti dihormati sudah ya Allah. Habis kisah sudah ya Allah. Nah cuma ada zuriyat baginda Rasulullah yang menyimpang daripada thariqah sada, jalan datuk mereka, itu jangan diumpati ya Allah, jangan diumpati. Yang penting buat Habib kita selamat kena dulu ya Allah. Di bawah Habib minuman kena dulu, ya belum sampai lagi ilmunya biar nih. Ini Habib juga menanggung jalan. Habib kira urusannya jangan nih. Amunnya bisa mengatakan lebih afdal, Habib jangan Habib. Amunnya kalau mau mengatakan kalau mampu jangan pengawan, jauhi ya Allah. Tapi jangan dibenci. Rasa Habib itu apa itu ya Allah. Pokoknya masuk neraka bila hisab tuh bang. Saya juga jadi tunggu dulu ya Allah. Ayo. Durian Nabi ini khusus ya, pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada kalau kita kehendaki, nang dapat tuh berarti orang tuh luar biasa. Itu di sini. Intinya nang kayak apapun gawian Sidin, zatnya Sidin kada boleh kita benci. Tetap kita harus hormat dan cinta pada Sidin. Tapi mau mati gawian yang salah itu ada bujur, ada dibenarkan. Nah, bahkan Nabi bersyukur berterima kasih kepada orang yang bisa membenarkan, meluruskan daripada zuriatnya yang menyimpang ya Allah. Karena kan habaib ini kan sama kayak kita juga ya Allah, orang biasa. Ada rasa ini ya Allah, sama. Makanya ada suatu cerita di dalam kitab Al-Masy'arawi disebutkan bahwasanya pernah suatu ketika orang alim luar biasa setiap malam bermimpi baginda Rasulullah SAW. Dia ini penadar hendak pergi haji ke Makkah. Ya Allah, Sidin ini penadar, amunnya terdapat dua siapa aja Habib di jalan hendak belum beri duit sekian. Ini nadar orang wali dari kalau setiap terdapat di Bali, setiap terdapat di Bali. Tapi satu kali Sidin pas di Madinah ada
ada dapat satu orang duduk di tiang ditakuni biar Habib, ayo aku keturunan baginda Rasulullah. Maulah anak bahdi yang biar. Jadi sini mbak ucap tapi aku Syiah di sini. Yang Habibnya nih, aku Syiah. Tahajud ya orang wali tadi, orang alim tadi. Syiah sesat ya. Ya Allah, Syiah ini sesat. Jadi gini. Nah ada jadi lagi karena bapak jadi Habibnya udah jadi bapak. Aku Syiah di sini. Terus langsung ucap Syiah. Hari jadi membari ya Allah. Akhirnya pas malam itu biasanya bermimpi baginda Rasulullah. Hari jadi termimpi. Bingung salah apa ulang nih yang Allah. Akhirnya malam keesokannya baru aja termimpi baru termimpi hari kiamat luar biasa ya huru hara. Di situ ada baginda Rasulullah. Tapi baginda Rasulullah dipanggil kada mau menoleh kepadanya ya. Biasanya menoleh. Ya. Akhirnya di situ ada Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang betul ya. Menghadap kepada Sayyidah Fatimah. Wahai Sayyidah Fatimah, apa gerangan baginda Rasulullah kok bisa sampai berpaling kepada ulut pada biasanya ya Allah. Maka Rajin Sidin selalu tersenyum menyapa ulut. Jadi Sayyidah Fatimah ikam ada besi nadar Rajin Sidin hendak memberi hadiah kepada anak cucu siapa aja kalau ini. Tapi ada sekali ikam ada terbari di sini. Oh ini di sini. Nah itu pak malah baginda Rasulullah sedih. Ya Allah. Sedih langsung tahajud dari mimpi dicari behimat nak Habib nak tadi sang Syiah di Madinah dapat sekali itu dapat sini berubah sudah ada Syiah lagi nah, jadi menubah Habibnya ada mau diumpati sini setumat berbaliknya itu kita umpati ya apa bina kalau terbulik ya kalau terbulik akhirnya sini minta maaf minta ridho minta halal akhirnya Habibnya pun juga terima kasih berkat dia ulun tadi malam didatangi oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra ya. Disuruh boleh ke tempat yang jujur ke thariqah yang benar ya. Nah ini salah satu kisah cerita bahwasanya memang ada di antara habaib tersebut yang gawirnya kada benar, tapi kita wajib harus tetap mencintai dan kada harus kita mengumpati gawir sendiri boleh. Yang salah tetap salah ya Allah, tapi cinta hormat tetap ya Allah. Jangan karena alasan cinta tersebut Habib datang minta duit bisa nukar obat turun balik. Jangan karena dulu harus bisa-bisa kita ya Pak, bisa-bisa kita. Kenapa bi masa nukar makanan balik ya Allah Tapi kalau mau obat karena dulu lebih obat yang lain aja ya kalau obat kuat ke apa kalau obat. Maksudnya buat beribadah ya Allah. Nah, agar daya mudah-mudahan kita dapat hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mencintai baginda Rasulullah SAW dan mencintai keluarga daripada baginda Rasulullah SAW. Ala hadin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.